Mari masuki gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam, selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah dibangunkan pagi ini, kita beraktivitas, namun kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami sudah bangun, kami mau beraktivitas, namun kami mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melaksanakan tugas kami. Berkati hamba-Mu, juga berkati yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menjalani hidup dengan penuh tantangan dan rintangan. Karena sebagai orang percaya, walaupun Yesus sudah membebaskan kita daripada budak dosa, namun kita tidak sebebas-bebasnya. Karena kita punya ikatan, yaitu menjalankan kehendak Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan itu teramat baik dan sungguh baik, yang cinta dan mencintai orang-orang yang Dia kasihi dan yang mengasihi Dia. Saudara, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kitab Nahum adalah menceritakan tentang bagaimana kekejaman bangsa Asyur terhadap bangsa Tuhan. Dan Nabi mengingatkan supaya bangsa Asyur akan dihukum oleh Tuhan bila dia tidak indahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, dia menceritakan bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Allah yang dua sisi. Sisi yang pertama, Dia adalah mengasihi orang yang melaksanakan kehendaknya, dan juga mengasihi orang yang setia terhadap firman yang difirmankannya kepada manusia. Namun satu sisi, Dia akan menghukum orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, berbuat keonaran, berbuat manusia merasakan penderitaan yang dilakukan oleh
seseorang ataupun kelompok. Nah, saudara, kita tahu Asyur adalah bangsa yang selalu membuat bangsa Israel itu menghadapi penderitaan. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Yunus. Maka Allah mengutus Yunus untuk menobatkan bangsa Asyur, yaitu Niniwe. Saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Jadi ini ada dua pemahaman. Satu, Allah itu sabar menantikan kapan orang-orang jahat itu akan bertobat. Kapan orang-orang jahat itu akan berbuat baik. Maka dia penuh dengan kesabaran menantikan. Namun saudaraku yang kekasih, dia juga atau Allah juga tidak sekali-kali membebaskan daripada hukuman orang-orang yang bersalah. Nah, jadi dia memang panjang sabar menantikan sejauh mana manusia itu dapat bertahan dalam kejahatan. Namun dia juga bersabar untuk menantikan manusia di dalam kejahatan itu akan bertobat. Jikalau itu terjadi, maka dia akan melaksanakan tugas mengasihi mereka. Tapi jikalau mereka tidak mau berbalik ataupun bertobat, dia juga akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka dari katakannya, ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Jadi Allah itu melakukan tugasnya untuk menghukum manusia dengan caranya sendiri. Dan di setiap saat dia ada di sana untuk mengasihi manusia dan juga untuk menghakimi manusia, bahkan menghukum manusia. Tapi saudaraku yang kekasih, pagi ini kami mengingatkan kepada kita. Kita juga berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa banyak yang kita hadapi, baik daripada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, maupun daripada alam yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Namun kita percaya bahwa bersama dengan kita, Allah berjalan. Cara-cara Allah untuk melakukan tindakannya itu, Allah sudah perhitungkan. Namun bagi kita yang tetap setia dan percaya, kita akan dilewatkan ataupun dilewati. Seperti bagaimana Allah menghukum orang Mesir saat Musa ada di sana. Pintu-pintu rumah orang-orang Ibrani dilewatkan oleh malaikat itu. Tapi pintu-pintu rumah orang Mesir, Tuhan Allah menghukum mereka. Akhirnya dengan hukuman itu, umat Mesir menderita, menangis sepanjang hari, sepanjang malam oleh karena hukuman daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan luput daripada hukuman. Kita akan luput daripada penderitaan bila kita percaya dan setia menjalankan kehendak Tuhan. Maka dari itu pagi ini saya mengingatkan kita, jangan kita menganggap diri kita sudah bebas daripada hukuman karena kita tidak percaya kepada Tuhan, maka hukuman itu akan datang. Tapi ingat saudara, bahwa Yesus katakan, marilah kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka dari itu, dengarkan panggilan Tuhan, dengarkan seruan Tuhan, lakukan yang terbaik dan jalankan yang terbaik agar hukuman itu terhindar daripada kita. Kita lihat bagaimana Allah, walaupun bangsa Niniwe ataupun orang Asyur yang sudah membuat bangsa Israel menderita, bahkan Yunus mengatakan wajar untuk dihukum, tapi karena bangsa Niniwe bertobat, bangsa Niniwe berbalik, Allah mengasihi dia. Allah yang benar. Bertobatlah saudara, karena Tuhan segera datang. Amin. Kita
kita berdoa. Bapa kami dalam surga, firman-Mu sudah kami dengar. Kami mendoakan pada saat ini GBKP Rumbun Cisalak, yang dimana Tuhan saat ini dia merayakan ulang tahun yang ke-25. Syukur dan sukacitanya berkati pendeta dan keluarga, berkati penatua dan keluarga, emeritus, Nora dan Naras, dan juga berkati guru-guru KKR, berkati jemaat-Mu, dan juga seluruh aktivitas GBKP Cisalak dan program-programnya. Jadikan mereka menjadi terang di sekeliling mereka, bahkan di tengah-tengah persekutuan mereka, dimanapun jemaat-Mu berada. Dan juga berkati bangsa dan negara kami, dan juga hindari jemaat-Mu GBKP Kelas Jakarta Kalimantan dari COVID-19, dan Engkau kuatkan dalam rangka melayani masa depan di tengah-tengah GBKP Jakarta Kalimantan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.